Bapak Ibu yang Mas Dokter sayangi, sudah sering merasa punggung pegal kaku akhir-akhir ini? Tahu tidak, ada 5 kebiasaan duduk harian yang dianggap biasa saja, tapi diam-diam bikin tulang punggung lansia kecetit dan saraf kejepit. Hari ini, Mas Dokter ajak Bapak Ibu kenali kebiasaan duduk salah itu, plus peregangan 10 menit sehari yang perbaiki postur. Judul Mas Dokter kali ini, 5 kebiasaan duduk harian lansia yang diam-diam bikin punggung kecetit dan saraf kejepit. Cukup 10 menit peregangan. Di Indonesia, banyak lansia kerok pijit minum obat pegal, tapi besoknya sama saja, karena sebenarnya kebiasaan duduk yang salah terus berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam punggung tegak sehat untuk semua Bapak Ibu lansia. Mas Dokter doakan Bapak Ibu dijauhkan punggung bungkuk dan saraf kejepit. Yang pegal semoga Allah mudahkan untuk sembuh. Buat yang baru mampir, panggil saja saya Mas Dokter, sahabat yang memberikan tips agar tulang belakang Bapak Ibu tetap gagah berdiri. Pantun dulu yuk Bapak Ibu. Duduk salah, punggung pegal, saraf kejepit, tangan kebas. Peregangan sehari cukup 10 menit saja, lansia tegak, gagah, dan sehat. Sebelum materi serius, Mas Dokter ingin kenal Bapak Ibu lebih dekat dulu ya. Tulis di kolom komentar, usia Bapak Ibu berapa dan dari kota mana sedang menonton. Contohnya, Ibu Sari 67 tahun dari Semarang atau Bapak Joko 71 tahun dari Solo. Mas Dokter senang sekali baca dan doakan punggung Bapak Ibu sehat semua. Boleh tekan tombol like, subscribe, share ke grup keluarga atau tetangga lansia ya. Siapa tahu Bapak Ibu selamatkan punggung saudara dari saraf kejepit. Sekarang Mas Dokter jelaskan 5 kebiasaan duduk berbahaya. Simak sampai akhir ya untuk peregangannya. Nomor 5 paling sulit dihindari, tapi paling berbahaya untuk tulang belakang Bapak Ibu. Kebiasaan pertama yang sering dilakukan Bapak Ibu di Indonesia, duduk jongkok lama seperti jongkok waktu cuci piring, jongkok ketika mencuci baju, atau petik kacang hijau. Lansia Indonesia pagi sore jongkok di dapur bantu anak, 30-60 menit punggung bawah tertekuk ekstrim. Secara medis, posisi jongkok menekan cakram L4, L5 sampai 3 kali dari berat badan normal Bapak Ibu. Ligamen tulang belakang meregang secara permanen sehingga saraf siatik terjepit dan menyebabkan jalan jadi pincang. Solusinya Bapak Ibu adalah pakai kursi plastik rendah dengan kaki rata tanah, pinggul sejajar lutut, dan punggung tetap lurus. Peregangan pagi yang mudah, berdiri sambil pegang meja, goyang pinggul kanan kiri 20 kali, supaya saraf lepas tekanan. Kalau Bapak Ibu sering jongkok cuci piring, bolehkah tulis "saya pakai kursi rendah mulai besok" di kolom komentar? Mas Dokter sangat bangga Bapak Ibu serius soal perubahan kebiasaan ini. Poin pertama sudah selesai. Sekarang kebiasaan kedua yang sama bahayanya Bapak Ibu. Lanjut ya. Duduk lesehan yang terasa santai, tapi justru paling merusak tulang pinggul. Kebiasaan kedua Bapak Ibu, duduk lesehan di lantai sambil makan, nonton TV, atau ngobrol sampai lupa waktu bersama tetangga. Terasa santai kayak dulu muda, padahal pinggul fleksi 90 derajat menekan saraf piriformis ke siatik kiri kanan. Duduk bangun berulang 10 kali sehari merusak sendi sakroiliak, sehingga punggung bawah bergeser pelan-pelan. Solusinya Bapak Ibu, letakkan bantal bulat diameter 30 cm di pinggang bawah. Kaki lurus depan, berdiri dengan bantuan tangan ya. Peregangan simpelnya, posisi merangkak tangan lutut. Lengkungkan punggung seperti kucing naik turun 10 kali perlahan. Kalau Bapak Ibu suka duduk lesehan, tulis bantal pinggang mulai hari ini di komentar ya. 2 poin sudah selesai. Konsisten ya Bapak Ibu. Sekarang poin ketiga, sering luput perhatian. Lanjut kebiasaan ketiga yang sama berbahayanya dengan jongkok, tapi bentuknya berbeda. Siapkah Bapak Ibu dengar penyebab punggung atas kaku seperti batu? Ini dia kebiasaan duduk yang paling sering dilakukan anak-anak dan orang tua zaman sekarang. Kebiasaan ketiga Bapak Ibu, duduk nunduk main HP, scroll WA, YouTube berjam-jam setiap hari. Leher maju ke depan 4 cm, sama dengan tekanan 20 kg ke tulang C4, C5, sehingga punggung atas jadi kaku permanen. Solusinya cukup mudah Bapak Ibu. Posisikan HP sejajar mata, kursi punggung tinggi, dagu tetap sejajar bahu.
Istirahat 5 menit setiap 30 menit main HP. Lalu, tarik bahu ke belakang 10 kali perlahan. Kalau Bapak Ibu sering nunduk main HP, tulis HP sejajar mata mulai sekarang di kolom komentar ya. Mas Dokter senang sekali Bapak Ibu paham bahaya nunduk HP ini. 3 poin selesai, sekarang kebiasaan keempat yang terasa tidak nyaman tapi terus dilakukan. Lanjut ya Bapak Ibu, ke poin keempat tentang posisi duduk yang merusak tulang ekor. Poin ini sering bikin kaki kesemutan tanpa sebab yang jelas. Nah, inilah kebiasaan duduk paling sering merusak saraf sakral Bapak Ibu. Kebiasaan keempat Bapak Ibu, duduk tulang ekor langsung ke lantai atau kursi keras tanpa bantalan. Cakram L5S1 tertekan langsung tanpa pelindung, sehingga saraf sakral terganggu dan kaki sering kesemutan. Solusinya Bapak Ibu, pakai bantal donat setebal 5 cm di bawah tulang ekor. Pinggul sedikit lebih tinggi dari lutut. Peregangan yang mudah. Duduk kaki lurus ke depan, raih jari kaki sambil tarik napas dalam 20 detik, ulangi 5 kali. Kalau Bapak Ibu sering duduk di kursi keras atau lantai, tulis bantal donat mulai besok di komentar ya. 4 poin sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang poin kelima yang paling sulit dihindari. Poin terakhir ini bukan soal posisi fisik, tapi kebiasaan pikiran yang memengaruhi postur. Siapkah Bapak Ibu dengar kebiasaan duduk paling sering dilakukan tapi paling berbahaya? Ini dia kebiasaan duduk nomor 5 yang bikin punggung atas kaku seperti batu. Poin kelima ini paling relate dengan kehidupan sehari-hari lansia Indonesia. Kebiasaan kelima Bapak Ibu, duduk postur membungkuk karena stres atau pikiran berat. Stres kronis menyebabkan kontraksi otot trapesius terus-menerus, sehingga punggung atas kaku seperti batu. Solusinya Bapak Ibu, setiap malam catat 3 kekhawatiran di kertas, sampaikan kekhawatiran kepada anak atau saudara di rumah, dan biasakan zikir 15 menit relaksasi. Bapak Ibu juga bisa melakukan peregangan bahu simpel, telapak tangan ke belakang, tarik napas dalam, dada mengembang, ulangi 10 kali perlahan. Kalau Bapak Ibu sering bungkuk karena pikiran berat, tulis dzikir relaksasi malam ini di komentar ya. Selamat Bapak Ibu, kelima kebiasaan duduk berbahaya sudah selesai, sekarang peregangan penutupnya. 5 poin ini kalau dihindari plus peregangan rutin, punggung Bapak Ibu akan tegak kembali. Sekarang Mas Dokter ajarkan peregangan 10 menit pagi yang mudah dilakukan di rumah. Peregangan ini tanpa alat khusus, cukup kursi meja dan kesabaran 10 menit sehari. Siapkah Bapak Ibu catat 5 peregangan ajaib yang perbaiki postur 20-40% jika konsisten dilakukan? Peregangan pertama Bapak Ibu, berdiri pegang pinggir meja, goyang pinggul kanan-kiri 20 kali, supaya saraf siatik lepas tekanan. Peregangan kedua, posisi merangkak, tangan lutut, lengkungkan punggung seperti kucing naik turun 10 kali perlahan. Peregangan ketiga, duduk kaki lurus depan, raih jari kaki sambil tarik nafas dalam 20 detik, ulangi 5 kali. Peregangan keempat, telapak tangan ke belakang. Tarik nafas dalam, dada mengembang. Tahan 10 kali hitungan. Peregangan kelima, berdiri menempel dinding, telapak tangan rata. Tarik dagu ke dada 30 detik, ulangi 3 kali. 5 peregangan ini total 10 menit sehari. Kalau rutin 21 hari, perbaiki postur 40% dan kurangi pegal 70%. Peregangan dilakukan pagi setelah sholat subuh atau sore setelah asar. Konsisten ya Bapak Ibu. Mas Dokter yakin Bapak Ibu bisa. Cukup 10 menit sehari, tukar punggung tegak kembali. Bapak Ibu yang baik, jika punggung pegal lebih dari 2 bulan, kaki kesemutan, atau susah jalan jauh, segera konsultasi dokter saraf terdekat. Dokter akan lakukan X-ray dan MRI tulang belakang untuk lihat tingkat syaraf kejepitnya. Fisioterapi, injeksi epidural, atau terapi traksi bisa dilakukan kalau kejepit sudah berat. Lebih baik periksa dokter sekarang daripada lumpuh kaki gara-gara tunda pengobatan. Mas Dokter ingatkan, peregangan bukan pengganti dokter kalau sakit sudah parah ya. Peregangan cegah dan perbaiki dini, dokter tangani kalau sudah stadium lanjut. Kontrol dokter setiap 3 bulan tetap penting meskipun sudah peregangan rutin.
Mas dokter doakan Bapak Ibu bijaksana pilih pengobatan yang tepat waktu. Sekarang saatnya komitmen Bapak Ibu untuk punggung sehat. Siapkah Bapak Ibu ubah kebiasaan duduk mulai pagi ini? Mas dokter paham Bapak Ibu, 5 kebiasaan ini sudah puluhan tahun jadi kebiasaan harian. Tapi punggung tegak sambil gendong cucu jauh lebih berharga daripada duduk salah nyaman sementara. Kursi plastik cuci piring, bantal pinggang lesehan, HP sejajar mata, sudah cukup ubah 80% masalah. Sekarang tulis komitmen di komentar, kursi rendah cuci piring mulai besok Mas dokter ya. Mas dokter baca setiap komentar dan doakan Allah mudahkan Bapak Ibu konsisten. Boleh like, subscribe, share ke grup lansia masjid atau WA anak cucu ya Bapak Ibu. Semakin banyak yang tahu, semakin sedikit lansia bungkuk susah jalan. Pantun penutup Bapak Ibu. Duduk benar, punggung tegak, saraf lancar, langkah ringan. Peregangan 10 menit sehari, lansia gagah di usia emas. Bapak Ibu luar biasa, simak sampai akhir. Mas dokter sangat bangga dan berterima kasih. Mas dokter doakan, punggung Bapak Ibu selalu tegak, saraf lancar, bebas pegal kaku setiap hari. Yang sedang punggung sakit parah, semoga Allah berikan kesembuhan dan kekuatan baru. Anak cucu yang bantu eyang duduk benar dan peregangan, pahala berlipat dari Allah. Tulis sekali lagi ya, saya siap berubah untuk sehat, supaya saling menguatkan. Saran tema kesehatan lansia lain, silakan tulis di komentar ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam punggung sehat tegak untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi.